Kesimpulannya di sini teman-teman ya, data yang disampaikan oleh guru kumpul itu masih kurang valid ya, masih kurang empiris. Karena apa? Yang disampaikan hanya tentang jumlah dan persentase, sedangkan waktu murid itu berada di tempat pendidikan itu di sebuah lembaga itu tidak dihitung sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Hari ini kita akan membahas guru gembul. Kita akan coba mendengarkan kritikan guru gembul. Kita akan coba menerima masukan-masukan dari guru gembul, tapi plus kita akan koreksi analisa guru gembul ini balance apa enggak gitu, Bos. Mana data yang diajukan oleh JPPI yang menyebutkan bahwa 64% kasus bullying, kekerasan itu terjadi di sekolah konvensional, kemudian 20% di pesantren dan 15% di madrasah. Baraya akan menemukan bahwa di pesantren cuma 20% bandingkan dengan sekolah formal yang sampai 64% gitu kan, berarti pesantren hanya sepertiganya. Begitu. Sebenarnya cara membaca datanya tidak seperti itu, Baraya. Kalau misalkan kita melihat data secara keseluruhan, jumlah total siswa di Indonesia itu mencapai 53 juta orang. Sedangkan yang di pesantren itu hanya 4,9 juta orang. Artinya, jumlah siswa di sekolah konvensional itu sekitar 11 kali lipat lebih banyak daripada di pesantren. Kenapa di pesantren ini secara persentase itu lebih banyak data kasus-kasus seperti itu ya? Karena guru gembul di sini tidak membaca. Yang guru gembul baca adalah hanya jumlah kasus dan jumlah muridnya. Tapi guru gembul lupa bahwasanya di pesantren itu tinggal 24 jam selama beberapa bulan, Pak. Sedangkan di sekolah Ya di formal itu paling enggak kalau full day nih ya, dari pagi sampai jam 4. Itu pun Sabtu Minggu libur. Ya. Tapi makanya kasus di sekolahnya kasus di sekolahnya seperti itu persentasenya. Tapi ketika anak ini pulang kemudian ikut tawuran juga, itu nggak dihitung kan gitu. Ya kan, ikut tawuran sana, ikut kriminal sana, bullying sana, segala macam lah, banyak kan kasus kenakalan remaja itu. Harusnya jika mau fair, kenakalan remaja yang di luar pesantren itu dimasukkan juga ke kasus sekolah formal itu. berarti di luar sekolah. Masalahnya kan itu kan di luar sekolah, bukan tanggung jawab sekolah sudah. Nah, masalahnya di pondok ini, di pondok pesantren kan 24 jam selama beberapa bulan nggak pulang-pulang. Mau fair-fairan di total siswa yang formal ini, sekolah formal 24 jam juga dihitung. Ya pasti lebih banyak mereka karena di luar itu sudah nggak karu-karuan ya. Soalnya tidak terkontrol. Tidak terkontrol sudah, ya kan, sudah lepas dari sekolah yang pakai ikan sapu-sapu lah ya. Ya makanya ya kan, yang kasus ikan sapu-sapu, kemudian segala macam lah, kasus teler-teler, tawur, kemudian perzinahan, banyak kalau mereka mau dihitung 24 jam sama loh ya. Gitu loh, Pak. Di pesantren yang katanya Anda 3 kali lipat dari di formal, tapi mereka memang tinggalnya itu 24 jam non-stop ya. Tapi kami tidak menampik hal itu memang PR bagi pesantren. Iya, PR bagi pesantren oke, Mas. Pesantren itu karena banyak laki-laki dan perempuan yang dipisah dalam waktu yang lama dan seterusnya di pesantren. Tapi kalau misalkan Baraya cukup pobik terhadap istilah-istilah yang seperti itu, maka kita harus menyebut bahwa tidak ada datanya itu justru menjadi sesuatu yang lebih mengerikan karena data itu disembunyikan. Oke. Ini pesan bagi Heri Plus. Kata Heri Guru Gembul, justru yang tidak datanya itu malah makin mengerikan. Karena apa? Datanya itu nggak kepublis dan datanya cenderung disembunyikan. Bagi pesantren-pesantren Wahabi yang sok-sokan nggak ada kasus ya, ini kata Guru Gembul ya, pasti ada lah, Bos. Ya, justru makin mengerikan karena banyak laki-laki dan perempuan yang dipisah dalam waktu yang lama dan seterusnya, tapi mereka dikamarkan di tempat yang sama dengan sesama jenis, maka kecenderungan di antara mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan itu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih besar daripada ketika Baraya menyekolahkan anak Baraya di sekolah biasa yang tidak
berasrama. Nah, ini juga menjadi masalah utama Baraya, jadi silahkan. Penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sotomi-sotomi kayak gitu, bukan sotomi sebenarnya sih, masih ke homo sapienan ya bos ya. Homo sapien. homo sapienan. Katanya karena ditaruh di satu ruangan atau di satu kamar dalam waktu yang sangat lama dan sebagainya, satu jenis juga. Ini menimbulkan penyimpangan. Bukan hanya pesantren saja Pak, kayaknya Pak, yang melakukan sistem kayak gitu. Bahkan mungkin di Apol, Akmil segala macam itu kan biasanya ada di asrama dalam jangka waktu yang lama, bos ya. Nah, tapi di asrama-asrama Akmil dan Apol itu tidak pernah ada data yang mengungkap adanya penyimpangan sotomi kayak gitu kan bos ya. Homo sapien kan nggak ada ya. Berarti bukan itu penyebabnya Pak. Bukan itu. Ya. Berarti ada hal lain nih. Oke, kita lihat apa guru kumpul bisa menyimpulkan bos ya. Pikirkan sama-sama gitu. Tapi atau ide-ide terkait. Nah, ini juga menjadi masalah utama Baraya, jadi silahkan pikirkan sama-sama gitu. Tapi kami terima itu sebagai PR bersama dan tidak dipungkiri memang pondok pesantren itu memang ada kan gitu bos ya. Iya ada, tapi itu bukan yang bisa sotomi ya. Bos. Bisa dihitung. Itu termasuk kenakalan santri kan ya, sama kayak di sekolah-sekolah formal kan terhitung kan kenakalan siswa kan gitu bos ya. Dan itu tidak bisa kita menyalahkan sistemnya 100%, nggak bisa. Emang salah sistemnya, perlu diperbaiki, ya perlu diperbaiki. Tapi bukan kita kemudian mengklaim hati-hati kalau menyekolahkan anak. Nggak bisa gitu, ya kan ya, nggak bisa gitu. Soalnya itu memang kenakalan siswa, kenakalan remaja. Oke. Tapi pertanyaannya adalah kenapa juga lembaga pesantren yang adalah representasi atau wajah dari Islam atau ide-ide terkait dengan Islam dalam hal pendidikan kok justru malah menampilkan wajah yang sangat buruk? Kenapa bisa seperti itu sama laki-laki? Ini ada guru kumpul menampilkan satu-satunya langkah preventif yang diambil adalah dengan jalan mengajak santri untuk selalu mengingat Allah, itu saja. Alhasil, kasus semacam ini lambat laun menjadi hal lumrah di lingkungan pesantren. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, saking sudah dianggapnya sebagai hal yang biasa, bahkan ada yang mulai terang-terangan melakukannya. Ini menurut Ali Reza ya. Nih, Mairil, kemudian dan nyempet homo sapien di pesantren yang pernah saya saksikan sendiri. Oke. Ini menarik nih teman-teman ya, menarik. Istilah Mairil dan nyempet ini ya. Kemudian homo sapien. Ini memang koreksi dan harus ditangani, dan setiap pondok pesantren itu pasti ada penanganannya Pak. Ini kan sudah terang-terangan, ini kan berarti kan tidak ada tindakan di pesantrennya bos ya, seakan-akan kayak gitu. Biasanya di pesantren-pesantren itu ada penanganan khusus anak yang kayak gitu, asalkan lapor aja si korbannya. Itu ada yang dipermalukan sampai ada takzir pukul berapa kali. Kemudian ada yang dipermalukan di depan santri dengan diarak, kemudian didandanin apalah, kalungi sendal jepit apa segala macam, menandakan ini pelaku, gitu bos ya. Ada penanganannya Pak ya. Jadi kalau masalah terang-terangan ini berarti dia tidak ada penanganan ini di pondoknya ya. Oke. Kan wajah yang sangat buruk. Kenapa bisa seperti itu sama laki-laki? Si gurunya itu ngomongnya apa? Ini namanya zikir zakar. Jadi kalau sudah guru yang melakukan seperti ini, nah ini berbahaya ya. Kalau sudah guru, ini baru kami temukan akhir-akhir ini. Kalau yang guru-guru ini ya, kalau dulu nggak ada santri-santri, kenakalan santri ya. Setelah korban dalam penguasaan dosen tersebut, kemudian memerintahkan korban untuk bertobat dan melakukan pelecehan dengan cara memegang si anu korban sambil berzikir atau istilahnya zikir zakar. Oke. Ini sebenarnya baru pertama kali saya dengar ini. Baru pertama kali ini saya dengar. Biasanya kalau sudah kayak gitu santri sediem apapun akan berontak kalau disuruh gurunya kayak gitu bos ya. Suruh megang itu sambil zakar zikir katanya. Zikir zakar.
Oke. Ini mungkin memang doktrin di daerah di pesantren ini, entah pesantren atau apa, ini ada istilah dosen soalnya ya, kita nggak tahu lah ya. Lebih besar lagi. Itu kan, coba kalau misalkan tidak ada masalah yang pensakralan terhadap manusia, pensakralan terhadap hal yang profan, itu sebenarnya udah selesai masalahnya tuh. Nah, ini dilapisi bahkan menjadi lebih besar lagi dengan logika mistik. Logika mistik itu adalah menggantungkan argumentasi kita pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Mungkin ini analisa yang cukup masuk akal juga analisanya ini, bos ya. Tapi sebenarnya bukan sebuah alasan yang pokok. Sebab apa? Kejadian pensakralan atau memuliakan guru itu sudah terjadi beberapa abad tahun yang lalu, bos ya. Tapi kasus-kasus kayak gini, merundung murid kayak gini, melakukan hal-hal yang nggak senonoh ke murid, ini era-era sekarang aja. Video ini Guru Gembul kaitkan dengan contoh pengkulusan wali-wali jadab, wali-wali yang katanya jadab padahal ODGJ ya, katanya ini aja dikultuskan gitu loh, katanya Guru Gembul. Apalagi yang sehat-sehat makin disakralkan. Ketika disakralkan murid gak bisa nolak gitu, bos ya. Oke. Beliau mengecat rambutnya dengan warna-warni, dengan tampilan gondrong yang juga kurang bagus gitu ya. Kemudian yang unik dari beliau itu adalah kemana-mana nggak pakai baju, jarang pakai baju. Bahkan ke undangan, bertemu dengan pejabat dan sebagainya itu cuman pakai kolor doang. Begitu narasinya. Atau misalkan Baraya cek juga ini adalah Habib Bakar Segaf. Beliau adalah orang yang nampaknya kalau misalkan orang sepintas melihat bahwa beliau itu memang ODGJ gitu. Saya sih juga melihatnya seperti itu karena saya orang awam gitu ya. Ya, hal-hal semacam ini nggak percaya nggak apa-apa ya, nggak percaya nggak apa-apa. Soalnya intinya pada orang-orang yang seperti ini, intinya santri itu dianjurkan tidak suudzon atau tidak meremehkan atau merendahkan orang-orang seperti itu ya. Intinya di situ, doktrin yang utama itu di situ ya. Kenapa sebagian orang ini masih menganggap hal itu sebagai seorang wali? Ada beberapa hal, Pak. Mungkin nggak sama dengan ODGJ kayaknya, Pak, gitu loh. Nggak sama. Kalau ODGJ kayak gini, soalnya orang-orang kayak gini kan ODGJ kan sudah sering kita jumpai, Pak. Dan ini kenapa beda gitu loh? Salah satu contoh kayak gini, Pak. Contoh bedanya dengan ODGJ pada umumnya, Pak ya. Saya kasih contoh. Ada bikin adik ya? Oke, siapa lagi yang perempuan ini? Hah? Yang perempuan? Siapa? Siapa yang perempuan? Adiknya Tunaro. Tunaro. Allah. Itu lagi siapa? Lalu Muhammad kan? Rugaya kemarin di sini. Adik ya. Itu dia, Pak. Diajak ngobrol nyambung, Pak. Ditanya-tanya jawab. Dari Mbak Hasanah buat Gus Jafarnya. Oke, ini Gus Jafar. Ini Gus. Saya diparingi. Masih ditambah lagi. Terima kasih Gus. Itu uang bicara normal. Cuma dia itu fokusnya emang ke berbuat baik kepada manusia. Mereka itu berumbul ya. Mereka masih fokus untuk bermanfaat dan berbuat baik kepada manusia juga. Bahkan jadi yang ngerekam juga dikasih duit ya 250. Sebenarnya di sini teman-teman ya. Data yang disampaikan oleh Guru Gembul itu masih kurang valid ya, masih kurang empiris karena apa? Yang disampaikan hanya tentang jumlah dan persentase, sedangkan waktu murid itu berada di tempat pendidikan itu di sebuah lembaga itu tidak dihitung sama Guru Gembul ya. Yang kedua, mengenai kasus-kasus kayak gitu, itu sudah ada penanganannya Guru Gembul ya. Di setiap pondok pesantren penanganannya berbeda-beda dan itu masuk kenakalan siswa, kenakalan santri. Masing-masing pondok itu penerimanya sekarang sudah selektif ya. Ada yang sudah pakai tes urin, pondok itu nerima santri baru pakai tes urin, kemudian ada juga yang ditanya dipaksa apa keinginan sendiri, seperti itu ya. Kalau dipaksa, kalau pondok-pondok yang selektif itu tidak diterima, soalnya ini berpotensi nakal ini nanti kalau dipaksa ini bos. Kayak gitu ya teman-teman.
Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini guru gembul ternyata tidak memberikan solusi atau apa ya. Beliau hanya kritik, ya kami terima kritiknya sebagai masukan saja. Dan kasus seperti itu memang harus tidak dianggap sebagai hal yang biasa. Kasus katanya Mas siapa tadi Meril nyempet itu jangan dianggap hal biasa. Itu menghilangkan harga diri seorang cowok itu teman-teman ya. Ya kayak gitu. Yang Meril jangan mau digituin, itu harga diri Anda dikemanain kan begitu. Betul. Lapor, kalau nggak ada penanganan berhenti aja sudah kan gitu. Kalau kasus-kasus seperti itu bos ya. Karena kalau dianggap biasa memang ini bos. Kan katanya ada yang dianggap biasa katanya mas-mas tadi ya kan. Kalau dianggap sebagai hal yang biasa ini berbahaya ya bagi kualitas lembaga pendidikan pesantren di kita ini bos ya. Itu PR bagi semuanya lembaga pendidikan. Karena apa? Semua pasti ada kenakalan remaja itu pasti ada. Pasti ada. Maka itu PR semua pendidikan. Oke bos, itu saja bos. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.